Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kita selalu tetap semangat walaupun kita belajar dengan daring. Nah, teman-teman perkenalkan, nama Ibu Nur Aina. Biasa Ibu dipanggil Ibu Aina. Nah, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya dengan tema ekosistem dan subtema hutan dan padang rumput. Nah, teman-teman, apa sih ekosistem itu? Masya Allah, baik, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pengertian ekosistem sendiri. Nah, ternyata ekosistem tuh banyak ya teman-teman. Ada ekosistem hutan. Nah, apa sih ekosistem hutan itu? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, di sini ada pengertian hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya ya. Dalam hutan tidak hanya terdapat pohon, akan tetapi juga terdapat tanah, tanaman, kehidupan binatang yang dapat hidup dan berkembang di dalam hutan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri hutan sendiri itu apa sih teman-teman? Apa ada yang tahu? Nah, baik, Ibu akan jelaskan ya. Di sini ciri-ciri hutan adalah memiliki pohon tinggi berdaun lebat. Kemudian yang kedua, kelembapan udara sangat tinggi. Terus memiliki vegetasi tanaman berlapis. Terus kemudian sinar matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan. Nah, kemudian terdapat genangan air di dasar hutan. Nah, kemudian memiliki daya regenerasi tinggi. Seperti itu ya teman-teman ciri-ciri hutan. Alhamdulillah, semoga teman-teman mengerti ya. Nah, ternyata hutan itu tidak hanya memiliki ciri-ciri ya teman-teman, akan tetapi hutan juga memiliki fungsinya ya. Apa sih fungsi hutan itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Ibu akan menjelaskan ya di sini. Fungsi hutan adalah air akan tertahan oleh akar-akar tanaman. Ya, benar. Kemudian yang kedua, karena tanpa adanya hutan, maka air akan mengalir langsung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian mengikis tanah. Nah, kemudian bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup ya teman-teman. Ternyata fungsi hutan tuh banyak sekali ya. Masya Allah, begitu indah sekali ya. Allah menciptakan hutan untuk kita semua. Nah, kemudian ada tempat tinggal hewan dan tumbuhan di dalam hutan ya. Masya Allah ya teman-teman. Fungsi hutan itu sendiri sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu pengen tahu nih, hutan yang terdapat di Indonesia itu apa saja ya? Contohnya. Nah, baik, Ibu akan jelaskan ya. Ternyata hutan yang terdapat di Indonesia itu ada hutan yang terdapat di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, di sini ada hutan mangrove Margomulyo ya. Masya Allah, bertempat di Balikpapan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya untuk hutan mangrove Margomulyo. Nah, di sini biasanya kita berlibur ya teman-teman. Banyak sekali ya pemandangan yang indah di dalam hutan mangrove Margomulyo. Nah, kemudian di sini ada Batu Dinding di Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur. Nah, kemudian ada Hutan Raya Sultan Adam terletak di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian di sini ada Hutan Wehea terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ya, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu nama hutan yang terdapat di Kalimantan.
ternyata tidak hanya ini saja ya teman-teman. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, di sini ada Taman Wisata Alam Tangkiling, terletak di Baturung, Bukit Batu, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah ya. Nah, kemudian kita akan beranjak ke hutan pinus. Di mana ya hutan pinus itu? Nah, ternyata hutan pinus Malino itu terletak di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian di sini ada hutan Nantu di Gorontalo. Masya Allah ya teman-teman. Ini adalah hutan yang terdapat di Sulawesi. Nah, kemudian masih ada lagi teman-teman. Ternyata di sini ada hutan Lembah Klaso. Terdapat di Papua Barat ya. Masya Allah. Ternyata di dalam hutan itu banyak sekali ya ciri dan manfaatnya. Apa yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian di hutan itu juga terdapat hewan. Nah, hewan apa saja sih yang terdapat di kawasan hutan mangrove? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, di sini ada hewan yang terdapat di kawasan hutan mangrove. Yang pertama ada kepiting yang memiliki warna pada capitnya seperti berwarna biru, merah, dan ungu. Pastinya teman-teman sudah pernah memakan kepiting ya dan pastinya sudah mengetahuinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada ikan tempakul. Nah, ada yang tahu tidak apa sih ikan tempakul itu? Ya, benar. Ikan-ikan yang pandai memanjat pohon yang biasa disebut dengan ikan tempakul. Masya Allah ya teman-teman, kita dapat melihat gambarnya ya di sini. Bahwasanya ikan tempakul itu pandai sekali memanjat pohon. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada hewan bekantan. Siapa yang pernah melihat hewan bekantan? Masya Allah, iya ya, kita udah pernah melihat hewan bekantan. Nah, kemudian di sini juga ada burung blue coret kingfisher. Masya Allah ya teman-teman, di sini berwarna biru dan sangat cantik sekali ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Tidak hanya itu saja ya teman-teman, ternyata juga ada hewan yang terdapat di mana? Ya, benar. Ada juga hewan yang terdapat di kawasan hutan tropis Asia Tenggara. Apa sih nama hewan yang terdapat di hutan tropis Asia Tenggara dan sebagainya? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, di sini teman-teman kita dapat melihat gambar ya. Ini gambar apa ya, teman-teman? Benar. Ini adalah gambar hewan beruang madu. Nah, pastinya teman-teman pasti sudah tahu ya. Ini hewan beruang madu yang termasuk hewan yang berada di hutan tropis Asia Tenggara. Nah, di mana saja ya tempatnya? Mulai dari ujung timur India, Bangladesh, Burma, Laos, Thailand, Kamboja, dan sampai Kalimantan. Masya Allah ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di dalam hutan itu terdapat penghasil apa saja ya teman-teman? Ya, benar. Di sini ada hutan penghasil kayu jati yang terbesar di Indonesia. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Ternyata fungsi hutan itu banyak sekali dan juga pastinya menghasilkan kayu jati ya. Dan Masya Allahnya ini terbesar di Indonesia. Yang pertama penghasil kayu jati di Jawa Tengah. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya teman-teman. Kemudian penghasil kayu jati di Jawa Barat. Lalu penghasil kayu jati di Jawa Timur. Masya Allah ya teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai ekosistem hutan, nah itu semoga sangat bermanfaat buat teman-teman dan dapat dipahami ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan
membahas ekosistem padang rumput ya. Nah, teman-teman, apa sih ekosistem padang rumput itu? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, padang rumput adalah merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri padang rumput itu apa saja ya, teman-teman? Nah, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Untuk ciri-ciri padang rumput sendiri, yang pertama, berkembang di dalam yang beriklim tropis. Nah, terus subtropis. Kemudian curah hujan yang terbatas. Kemudian jenis tanaman didominasi oleh tanaman rumput dan pohon. Nah, kemudian hamparan tanah yang sangat luas sekali. Masya Allah ya teman-teman, untuk ciri-ciri padang rumput sendiri seperti itu ya. Nah, ada yang tahu tidak ya? Apa saja ya padang rumput yang terdapat di Indonesia? Masya Allah. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Di sini ada padang rumput yang terdapat di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, yang pertama ada padang rumput Bukit Telang di Pulau Kalimantan Selatan. Nah, kita dapat melihat ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman. Di sana kita lihat gambarnya ya teman-teman, begitu indah sekali. Masya Allah, semoga kita setelah corona ini kita bisa jalan-jalan ke sana ya bersama kerabat dan keluarga kita ya. Amin. Nah, kemudian di sini juga ada padang rumput Bukit Rimpi. Bukit Teletubisnya Kota Pelaihari di Kalimantan Selatan ya. Masya Allah, ini juga tidak kalah indahnya ya teman-teman. Masya Allah. Kemudian di sini ada padang rumput Taman Nasional Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Masya Allah ya teman-teman. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Ternyata di Sulawesi itu juga ada nama, ya benar, nama padang rumput Leyek di Sulawesi Tengah. Nah, pastinya teman-teman pasti ada yang sudah kesini ya. Ya, kemudian ada padang rumput Bukit Sontiri, terletak di Papua Barat. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat di gambarnya tuh. Masya Allah ya, indah sekali ya. Nah, kita berbicara indah, ada yang tahu tidak padang rumput terindah di Indonesia? Masya Allah, baik, kita lanjut ya. Nah, ternyata di sini ada padang rumput terindah yang terdapat di Indonesia ya, teman-teman. Yang pertama ada padang sabana terluas di Indonesia, terletak di Sumba Timur. Tepatnya di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kemudian di sini ada sabana Kepulauan Komodo, Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kemudian ada padang rumput Baluran di Jawa Timur ya teman-teman. Masya Allah ya, padang rumput terindah di Indonesia ternyata banyak sekali ya teman-teman. Kemudian ada padang rumput Sembalun, terletak di Lombok ya teman-teman. Masya Allah. Semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai ekosistem padang rumput teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita akan membahas tugas. Nah, yang pertama, teman-teman membuat bingkai foto menggunakan kardus. Nah, kemudian teman-teman boleh dengan bentuk apa saja, mau bulat, kotak, persegi panjang. Nah, itu sekreasi teman-teman ya. Nah, Ibu yakin teman-teman pasti sangat kreatif banget ya dalam menggambarkan hutan dan padang rumput. Nah, pastikan ya teman-teman dibuat tulisan
2 nama-nama hutan, dan 2 padang rumput yang terdapat di Pulau Kalimantan dan Sulawesi dan Papua ya. Nah, jika teman-teman ingin menuliskan, pastikan ya ditulis di belakang bingkai foto. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semangat mengerjakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.